guys, kembali lagi nih dengan kita di acara yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Acara apa nih Novita? TTM, TikTok Mentality. Yeay. Jadi kali ini nih kita nggak bakal berduaan aja nih, karena udah ada dua narasumber yang cantik-cantik, kece-kece banget, dan pastinya smart. Nah, untuk narasumber yang pertama, kita ada Kak Tasya nih. Kak Tasya. Halo Kak Tasya, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah baik kabar aku. Terima kasih ya Kak karena udah mengundang ke acara yang menarik ini. Halo semuanya. Halo Kak Tasya. Ya, ada siapa lagi nih, Nov? Coba dong kenalin satu lagi. Narasumber kita yang kedua ada Kak Irma. Halo Kak Irma. Halo Kak Irma. Halo semuanya. Ya. Terima kasih udah ngundang aku ke sini ya. Tentunya terima kasih juga udah mau datang. Nah, jadi aku pengen nanya dulu nih kabar kalian gitu. Kabar Kak Tasya. Apa kabar nih Kak Tasya? Dan Kak Irma juga apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah aku juga baik. Nah, sebelum masuk ke topik pembicaraan nih ya, aku mau nanya-nanya dulu nih. Sebenarnya kesibukan Kak Tasya ini apa sih kesibukannya selama kehidupan sehari-hari ya? Iya. Jadi di awal tahun ini aku lagi sibuk magang karena kebetulan lagi semesternya untuk magang. Dan aku ya sibuk kuliah, sibuk urus diri sendiri. Itu aja sih paling Kak. Oke. Selanjutnya ada Kak Irma nih. Kak Irma, apa aja nih kesibukannya? Boleh disampaikan. Di tahun ini, Kalau di tahun ini aku itu lagi sibuk kuliah sambil kerja juga. Jadinya harus bisa ngimbangin waktu antara kuliah dan kerja, itu aja sih. Terima kasih. Jadi lagi pada sibuk-sibuknya ya. Jadi kali ini kita akan membahas atau tema kita pada hari ini yaitu tentang toxic productivity. Jadi kita akan mengetahui lebih dalam dari kedua kakak kita yaitu Kak Tasya dan Kak Irma. Kita akan mengetahui dan menggali tentang apa itu toxic productivity dari kedua kakak kita. Iya, seperti banget nih. Toxic productivity temanya gitu. Dan kita udah ada narasumber yang smart, yang ahli-ahli juga nih di bidangnya. Oke, langsung aja kali ya ke topik utamanya nih, pertanyaan intinya. Sekarang kalian kan lagi sibuk banget ya pastinya ya dengan kerjaan dan kegiatan masing-masing gitu. Boleh diceritakan nih kalau apakah kalian pernah berada di zona toxic productivity ini? Mungkin Kak Tasya dulu dijelaskan ya. Oke, terima kasih untuk Kak Nadia pertanyaannya. Jadi sebelumnya pernah apa enggak aku mengalami toxic productivity? Nah, sebenarnya tuh aku pernah merasa aku mengalami toxic productivity. Jadi toxic productivity itu apa sih? Jadi toxic productivity ini sama aja sama produktivitas yang tidak sehat. Dan biasanya itu karena keinginan yang tidak sehat itu terus menjadi produktif setiap saat dengan cara apapun. Biasanya ini tuh menyerang kepada anak-anak seusia kita kayak 20 tahun ke atas karena mungkin lagi sibuk-sibuknya ya kan di perkuliahan, apalagi sekarang aku lagi magang gitu kan. Dan sebelumnya saat aku mengalami hal itu, aku memang lagi hektik banget sama kegiatan magang, organisasi, dan perkuliahan yang nggak bisa aku atur gitu. Jadi biasanya orang yang punya toxic productivity itu bakal ngelakuin kegiatannya tanpa mereka lihat waktu gitu dan juga tempat. Jadi mereka harus merasa produktif terus setiap saat gitu. Dan biasanya orang yang punya toxic productivity itu
bahkan ngelakuin kegiatannya mereka mau di kantor, mau di tempat makan, mau pas lagi kumpul keluarga, pokoknya di mana aja tanpa lihat waktu dan juga tempat. Dan jadi kayak job desk yang gak harus mereka lakuin, tapi tetap mereka lakuin juga karena mereka tidak merasa tidak berproduktif gitu kalau misalnya mereka nggak lakuin. Ya kalau misalnya mereka nggak sadar, mereka nyebutnya itu multitasking, padahal itu udah mengacu ke toxic productivity gitu. Jadi suka merasa bersalah aja sama diri sendiri sih kalau misalnya nggak produktif. Wah, keren banget jawabannya. Oh iya, jadi emang bener ya, toxic productivity itu emang benar-benar bisa menyerang siapapun ya, nggak kenal waktu juga, nggak kenal tempat juga, jadi bisa dilakukan kapan aja gitu oleh siapapun. Oke deh, selanjutnya mau tanya juga nih ke Kak Irma. Pertanyaannya masih sama dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Apakah Kak Irma pernah merasakan atau pernah berada di zona toxic productivity ini enggak? Gitu. Bisa dijelaskan. Silakan. Ya, kalau menurut pengalaman aku ya, aku ini baru kejadian antara 2 minggu atau seminggu yang lalu, akhir-akhir inilah gitu. Jadi kayak aku harus ngerjain tugas, harus aktif di kepanitiaan. Jadi itu kayak aku nggak bisa sehari cuma rebahan doang. Jadi kayak aku tuh harus ngelakuin banyak hal supaya aku gak ngerasa gak ngapa-ngapain gitu. Terus juga kalau misalnya aku udah ngelakuin banyak hal itu, kalau lagi istirahat tuh kayak ngerasa kenapa aku buang-buang waktu ya. Harusnya itu nggak istirahat. Jadi harusnya aku harus lebih produktif melihat orang lain. Kayak misalnya kok orang lain tuh bisa lebih produktif sementara kenapa aku malah istirahat gitu. Misalnya juga nih, aku mau istirahat sejam setelah ngerjain ini itu selama 2 jam sampai 3 jam. Nah, istirahat aku sejam itu di situ aku ngerasa useless banget, kayak nggak guna banget ya. Terus aku ngerasa kok aku nggak produktif ya setelah apa yang aku kerjain selama 3 jam tadi. Nah, terus kalau misalnya aku belajar sampai malam nih, itu sampai jam 2 atau lebih lah, kalau misalnya itu aku tuh nggak sesuai sama ekspektasi aku, itu bakal ngerasa kayak gagal dan parah banget begitu. Jadi kayak aku sampai ngedown banget, aku sampai nyalain diri dan kayak aduh kok kayak begini ya, dan akhirnya tuh kayak ngerasa wah udah nggak beres nih, udah kayak toxic banget. Nah, kenapa aku toxic ke diri sendiri ya, akhirnya nyadari itu tuh aku kayak ngerasa toxic productivity itu tuh yang udah bikin aku stres banget. Jadi akhirnya aku mencoba untuk mengurangi rasa buat keras sama diri sendiri begitu. Oke, Kak Irma. Jadi kamu tuh memforsir diri kamu untuk sibuk, dan kalau enggak sibuk, kamu rasanya kayak gimana, kayak nggak bisa untuk pokoknya dirasanya tuh kayak nggak produktif gitu. Padahal waktu kamu itu bisa kamu pakai buat istirahat, misalkan kayak main HP atau me time, tapi kamu pikir bahwa waktu yang sebaiknya kamu gunakan itu kamu pakai untuk hal yang bermanfaat, kayak belajar gitu. Tapi kalau menurut aku lumayan parah ya kalau kayak gitu. Kamu juga jadi tidak bisa menemukan jam waktu istirahat karena kamu merasa bahwa dengan waktu yang kamu gunain untuk main HP atau gunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin menurut kamu kurang bermanfaat, lalu kamu gunakan waktu itu untuk melakukan belajar, dan waktu itu selalu hanya kamu gunakan untuk belajar dan tanpa memikirkan waktu untuk gimana kamu bisa beristirahat. Lalu pertanyaan aku ingin bertanya lagi untuk Kak Irma. Bagaimana cara untuk Kak Irma mengenali seseorang yang mengalami toxic productivity? Baik, jadi kalau menurut aku ya, ada 2 cara yang bisa membantu kita untuk mengenali orang-orang yang terdampak masalah toxic productivity. Yaitu yang pertama itu, seorang terdampak ini bekerja hingga membahayakan kesehatan dan hubungannya dengan orang lain. Artinya sifat kegigihan dari seorang toxic
productivity ini juga yang mana membuat dia itu melupakan hal-hal yang sudah lumrah seperti kebutuhan untuk makan, minum, tidur, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu tidak suka diam dan beristirahat. Jadi orang yang udah kecanduan toxic productivity ini akan merasa sulit jika harus diam dan beristirahat. Jadi dari dalam diri itu akan timbul perasaan bersalah apabila mereka hanya sekedar meluangkan waktu untuk rehat atau beristirahat gitu. Mereka akan berpikir bahwa produktivitas mereka kurang dan tidak sehat gitu. Jadi kalau bisa dikatakan seorang toksik atau seorang yang candu terhadap toxic productivity ini adalah seorang yang benar-benar konsisten terhadap waktu, tetapi dalam tanda kutip, karena cara seorang toxic productivity ini dengan cara dia mendisiplinkan waktunya itu dengan cara yang tidak tepat, sehingga menciptakan produktivitas atau menciptakan produktivitas yang tidak wajar. Kalau dari Kak Tasya gimana untuk mengetahui bagaimana mengenali bagaimana cara bagaimana cara untuk mengenali seorang yang mengalami atau candu terhadap toxic productivity ini? Baik, untuk cara mengenali orang yang sedang mengalami toxic productivity sendiri, kalau dari kacamata aku sih ya, itu bisa dilihat dari kita melihat orang tersebut. Jadi itu nggak kasat mata, tapi itu bisa kita perhatiin gimana cara kerja orang tersebut dan bagaimana cara orang tersebut mengolah waktunya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu orang-orang yang kok nggak ada selesainya ya, dia kok kerja nggak udah-udah, dia dia kuliah terus, dia kayak ngomongin hal-hal yang di luar dari diri dia sendiri, kayak misalnya lagi makan dia masih ngomongin soal kerjaan atau dia masih berkutat dengan handphonenya gitu. Itu udah termasuk orang-orang yang toxic productivity. Dan juga bisa dilihat dari jam mereka dia tidur sih. Kalau misalnya itu kita bisa kenal dekat gitu. Kalau misalnya kita kenal dekat dengan dia, kita bisa tanya jam berapa kamu tidur, jam berapa jam kamu tidur. Kita bisa lihat dari situ. Kalau misalnya memang mereka udah mereka nggak memprioritaskan diri mereka, bisa dibilang itu toxic productivity karena mereka itu ibaratnya nggak sayang sama diri mereka, lebih sayang sama hal-hal yang di luar itu gitu. Terus kalau misalnya dari aku pribadi, cara untuk keluar dari toxic productivity itu aku punya 2 poin utama. Jadi yang pertama itu aku harus tahu batasan aku itu sampai mana. Karena aku tuh nggak bisa nge-push diri sendiri buat melakukan sesuatu secara berlebihan. Karena nantinya itu aku akan ada di saat burnout. Jadi aku bingung mau kerjain yang mana dulu gitu. Biasanya kalau toxic productivity akan mengalami hal-hal seperti itu. Jadi bingung kerjaannya mau mana dulu yang dikerjain, mana tugas yang harus diselesain duluan gitu. Lalu menurutku kalau itu melakukan sesuatu dengan keterpaksaan dan hasilnya aku dapatkan itu nggak akan bagus atau nggak maksimal. Jadi kalau emang aku merasa harus berhenti, aku merasa harus sudah, jadi aku cukupi dulu untuk berhenti, lalu aku istirahat dan nggak memaksakan diri. Lalu poin yang kedua, aku akan mencari cara untuk lepas dari tugas tersebut. Jadi aku mencari cara untuk mencari hiburan. Ibaratnya kayak aku nonton drama, aku lihat TikTok, atau scroll-scroll video lucu gitu sih. Bagus banget nih jawaban dari Kak Tasya. Ada beberapa poin ya tadi yang telah disebutkan juga sama Kak Tasya. Katanya harus tahu batasan. Kalau merasa udah cukup ya udah cukup, udahin gitu. Jangan terlalu mengagung-agungkan ekspektasi juga ya, karena itu nggak baik. Harus tahu juga kemampuan diri sendiri. Terus juga tadi Kak Tasya juga bilang ya, kalau misalkan ada ngelakuin sesuatu gitu dengan keadaan terpaksa gitu,
hasilnya kan nggak akan bagus ya, nggak maksimal gitu. Jadi ya kalau misalkan harus berhenti, benar kan ya, harus sudah dicukupi dulu, jangan mulai lagi gitu. Harus sayang juga sama diri kita sendiri ya. Kayak gitu kan, benar kata Tasya dan Kak Irma? Betul banget, Kak. Iya, betul banget. Aku juga mau tanya nih, sebenarnya kita harus mengorganisir kegiatan kita nggak sih agar lebih tersusun rapi atau biar kayak semua tahu gitu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu, atau bisa disebut dengan set priority gitu untuk Kak Tasya sendiri atau mungkin Kak Irma, boleh salah satunya jelasin tentang set priority, apakah itu harus ada atau enggak? Kalau menurut aku itu harus ada ya, karena kalau misalnya kita nggak tahu harus mulai dari mana, itu nantinya kayak tadi bakalan burn out. Kita bakalan stres duluan karena bingung mau kerjain yang mana. Misalnya kalau ada 3 tugas yang deadline-nya barengan, tapi kita harus lihat dulu, kita harus prioritiin yang mana dulu gitu kan. Misalnya dari yang mudah dulu atau yang dari yang paling sulit gitu. Dan menurut aku sekarang itu udah ada banyak cara mengatur produktivitas. Caranya ada salah satu itu kalau nggak salah ada journaling ya kan. Jadi sepintar-pintarnya aku buat tahu gimana metode terbaik buat ngatur produktivitas aku. Dan kalau aku belum menemukan ya bisa juga searching Google gitu. Nah terus menurut aku kalau aku udah tahu metode yang terbaik buat aku, itu akan membantu aku supaya aku lebih mudah mengorganis kegiatan sehari-hari aku. Jadi kayak semuanya tersusun rapi, terorganisir dengan baik, dan set prioritas itu jadi bagus untuk kedepannya. Kalau dari aku itu, Kak. Mantap banget nih Kak Tasya atas jawabannya. Aku juga setuju banget nih, kita emang harus selalu buat ya set priority gitu. Karena kan buat antisipasi juga gitu. Terus juga benar banget ya tadi Kak Tasya juga udah bilang ya, kalau internet tuh emang benar-benar ngebantu banget buat kita yang di rumah aja gitu. Dan dari internet juga kita bisa tahu banyak hal. Dan aku juga setuju sih kalau itu nggak boleh memaksakan diri kita gitu kan. Selain suatu hal karena Iya, dampaknya betul. juga nggak akan bagus ya. Ya benar kan kalau kita. Iya. Aku juga setuju sama yang dikatakan Kak Tasya. Nah, oke. Selanjutnya aku mau tanya juga nih ke Kak Irma. Tadi kan udah Kak Tasya kan sebelum memberikan opininya gitu tentang solusinya biar bisa survive gitu di toxic productivity. Nah, sekarang untuk Kak Irma nih gantian. Aku pengen tahu untuk Kak Irma sendiri nih, ada nggak sih solusi Kak Irma gitu biar bisa survive dari toxic productivity gitu? Mungkin bisa di-share gitu untuk kita Oke, semua baik. biar semua pada tahu. Ya, kalau versi aku itu aku lebih banyak memanfaatkan waktu untuk membaca buku gitu ya misalnya. Biar aku tuh bisa mengenali diri aku sendiri, kayak bagaimana aku mencintai diri sendiri dan juga lebih bisa menghargai diri sendiri. Karena aku merasa lebih bersyukur terus untuk bisa menjadi lebih dewasa. Dan juga biar aku gak gampang memaksakan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang terlalu menguras waktu. Jadi itu berarti aku harus lebih dewasa biar tahu batas sendiri aku tuh udah sampai di titik mana. Terus juga aku banyakin ngobrol dengan orang lain, sering meminta saran dan pendapat dari orang lain juga tentang bagaimana ya agar aku menjadi lebih baik. Karena menurut aku itu kita nggak boleh melihat sebuah masalah itu dari satu perspektif aja. Kalau boleh itu kita menggabungkan beberapa perspektif untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu untuk aktivitasnya itu jangan ngelakuin kegiatan-kegiatan yang berlebihan. Misalnya dulu aku itu belajar 2 jam terus. Sekarang itu jadi belajar 50 menit dan 10 menitnya tuh aku manfaatin untuk istirahat. Jadi itu juga selalu aku lakuin berulang kali agar aku itu punya jeda waktu seperti apa dan waktu istirahat itu juga seperti apa. Jadi nggak selalu memaksakan diri untuk bekerja dan bekerja. Itu aja dari aku. Terima kasih. Ya, baik, Kak Irma. Jawabannya bagus banget nih. Aku ulas sedikit lagi nih apa yang Kak Irma katakan. Jadi emang benar sekali ya. Pokoknya yang pertama yang kita lakuin itu emang harus benar-benar mengenali diri sendiri gitu. Kayak bagaimana mencintai diri sendiri, terus juga menghargai diri sendiri seperti yang Kak Irma katakan tadi. Karena bisa lebih bersyukur gitu. Karena untuk
sebuah proses pendewasaan seseorang juga kan. Nah, terus juga Kak Irma juga tadi sempat nyenggol-nyenggol tentang waktu gitu. Intinya memang benar sih kita harus memanage waktu gitu agar semua kegiatan-kegiatan kita tersusun dengan rapi gitu. Jadinya kita bisa mengolah atau mengatur waktu untuk istirahat juga gitu. Jangan terlalu banyak bekerja dan terlalu memaksakan diri gitu. Wah, nggak terasa banget nih ya Kak Novita. Udah di akhir penghujung acara nih. Semua pertanyaannya udah dijawab habis semua sama Kak Tasya dan Kak Irma. Jawabannya juga udah bagus-bagus banget sesuai dengan pengalaman mereka pastinya. Terus juga dapat menambah insight juga ke penonton-penonton yang ada di sini nih nanti. Sekali lagi terima kasih nih untuk Kak Tasya dan Kak Irma sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita. Gitu. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita nih, Tasya dan Kak Irma pada podcast kali ini dapat menambah pengetahuan atau insight kalian tentang apa sih toxic productivity itu. Terus juga tadi udah dijelaskan juga tentang solusi dan tips-tipsnya gitu yang mungkin dapat kalian terapkan ke diri kalian gitu. Terus juga kalian bisa mengenali diri sendiri apakah kalian benar terjebak di toxic productivity atau memang kalian udah sehat nih produktivitasnya. Oke, itu dari aku, dari Kanovita juga. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Nadia dan Kak Novita karena udah mengundang kami. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Tasya dan Kak Irma udah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi ya Kak. Iya, izin pamit ya. Oke.